Halo, selamat datang di channel Aluna. Halo. Cek langsung videonya. Cekidot. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya di Aluna Channel. Di video part kedua ini, saya akan menjelaskan bagian terpenting dalam proses semutge, yaitu menambahkan warna, lalu menambahkan pupil mata, dan menambahkan line hair atau garis rambut. Sebelum teman-teman melanjutkan nonton video part 2-nya, pastikan teman-teman sudah menonton video bagian part 1. Ya, untuk sampel warna dan pupil matanya bisa kalian download di link deskripsi di bawah ini. Seperti yang biasa saya lakukan, pertama-tama saya mewarnai di bagian wajah. Caranya, ambil sampel warna, lalu masuk ke solid color, lalu oke. Kita clipping max, lalu setting ke multiply ya, dan kita turunkan opacity menjadi 45. Lalu klik bagian layer solid color, lalu kopikan menjadi 4 dan pastikan 4-4-nya terclipping. Untuk warna dan opacity-nya, teman-teman bisa mengikuti sampel yang sudah teman-teman download. Setelah warna sudah sesuai dengan sampel, pastikan settingan dan opacity-nya sesuai juga ya. Setelah bagian wajah sudah diwarnai, kita lanjut ke mata. Caranya, kita seleksi dulu bagian mata dengan menggunakan pen tool. Untuk menggeser, tekan ALT lalu geser. Ya, ALT geser. Seleksi mengikuti pola matanya menggunakan pen tool. Setelah bagian kiri sudah, lalu kita pindah ke bagian kanan. Caranya sama, kita seleksi dengan pen tool. Untuk menarik, tekan ALT lalu tarik. Nah, untuk menghilangkan ujung ini, tekan ALT lalu klik 2 kali. Nah, hasilnya akan seperti itu. Setelah sudah terpatch, klik kanan, max selection, lalu oke. Setelah terseleksi, pindahkan layer mata ke atas layer warna. Untuk layer warnanya kita clipping kembali. Lalu kita beri nama layer kopian mata tadi dengan nama mata. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan langkah selanjutnya kita menambahkan pupil mata. Sekali lagi, untuk pupil matanya bisa teman-teman download di link deskripsi yang ada di bawah ini. Lalu kita sesuaikan pupil mata template-nya ke pupil mata aslinya.
Sesuaikan mungkin pupil mata template dengan pupil mata asli. Jika masih ragu, kita kecilkan opacity menjadi 50. Jika sudah sesuai, kita kembalikan opacity menjadi 100. Jika dirasa bagian pupil mata kanan sudah sesuai, kita kopikan pupil matanya dengan cara Ctrl J untuk mata sebelah kiri, lalu pindahkan pupil matanya ke sebelah kiri. Tekan Alt dan klik dua layer pupil mata, lalu kita satukan dengan klik kanan merging layer, dan kita pindahkan layernya ke grup wajah. Klik layar pupil mata, lalu tekan Alt, lalu klik di bagian layar mata. Setelah terseleksi, klik yang ini, maka area pupil mata yang tidak diperlukan akan hilang. Lalu pergi ke Hue Saturation untuk menggelapkan mata, lalu clipping layer Hue Saturation-nya. Lightness-nya kita kasih nilai minus 45, dan saturation-nya kita kasih nilai minus 35. Lalu oke. Untuk menambahkan merah mata, kita buat layer baru. Kita namakan layer merah mata. Tekan Alt lalu klik di tengah layar mata. Setelah sudah membentuk seleksi mata, kita klik brush, kita pilih saffron, lalu sapukan di bagian pinggir mata seperti ini. Untuk warna brushnya, teman-teman bisa mengikuti sampel bibir, lalu kita ubah menjadi color, ya color. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ini sebelum dan ini sesudah. Masih di proses coloring atau pewarnaan. Setelah itu kita mewarnai bagian bibir. Seleksi dulu bagian bibirnya dengan menggunakan pen tool. Setelah sudah terseleksi, kita copy bagian bibir, lalu layer bibir kita pindahkan ke atas layer warna wajah. Lalu kita clipping kembali layer warna wajah, dan layer bibir kita kasih nama bibir. Lalu kita ambil sampel warna bibir dan kita warnai layer bibir dengan klik solid color, lalu oke, kita clipping. Setelah itu kita rubah settingannya dari normal ke color. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kita kecilkan opacity-nya ke 55 atau sesuaikan sesuai selera teman-teman ya. Di sini jika teman-teman merasa warna bibirnya kurang sesuai, teman-teman bisa rubah warna di bagian solid color. Untuk bagian warna bibir dan opacity-nya teman-teman bisa sesuaikan menurut selera masing-masing.
Lalu kita grup bagian mata dan bibir, tujuannya agar tidak terlihat banyak layer. Setelah di bagian mata dan bibir sudah dirasa cukup, kita buat layer baru untuk menambahkan alis. Untuk warna alisnya kita menggunakan warna hitam. Lalu oke, klik bagian brush, terus rubah brushnya ke brush alis. Lalu brush di bagian alis. Dan sesuaikan ukurannya dengan cara tekan Ctrl T. Dan sesuaikan dengan alis aslinya. Setelah sudah sesuai, kita copy, lalu klik menu edit, transform, flip horizontal, dan pindahkan ke alis sebelah kanan, lalu sesuaikan kembali. Jika sudah sesuai dengan alis aslinya, lalu klik enter. Setelah itu kita tekan Alt, lalu klik layer alis kanan dan kiri, klik kanan, merging layer. Nah, setelah alis kanan dan kiri menjadi satu layer, lalu kita smooth ke di bagian alis dengan opacity 15. Dan hapus tepi alis menggunakan saffron. Caranya seperti ini. Kita sapu bagian pinggirnya saja. Setelah bagian pinggir sudah terhapus, kita turunkan opacity alisnya. Lalu kita copy bagian solid color warna kulitnya. Teman-teman bisa lihat bagian kursor dengan cara tekan shift, klik layer 4 dan 1, lalu Ctrl C, maka akan tercopy seperti ini. Lalu kita bisa pindahkan warna kulit untuk bagian leher, lalu kita clipping kembali. Untuk bagian wajah dan leher saya rasa cukup seperti ini. Lalu kita pindah ke bagian baju, klik layer baju yang terclipping, kita kasih warna. Di sini hitam ya bajunya, jadi saya kasih warna hitam, lalu pergi ke solid color, lalu oke, kita clipping lagi, lalu kita rubah ke soft light, maka baju akan seperti ini. Untuk warna baju saya rasa cukup seperti ini. Setelah bagian pewarnaan sudah dirasa cukup, kita pergi ke bagian wajah lagi. Untuk mempertegas shading, perhatikan bagian kursor, dodge untuk mempercerah dan brown untuk mempergelap. Kita sapukan dodge ke bagian yang ingin kita cerahkan. Seperti ini caranya.
Setelah itu kita ganti ke brown, lalu gosokkan ke area atau ke bagian yang ingin kita gelapkan. Untuk menyatukan dot dan brown, kita smooth lagi dengan strength 15. Lalu kita pindah ke bagian leher untuk mempertegas shading leher. Caranya sama seperti tadi. Kita pertegas juga shading bagian baju, caranya sama juga, kita gosokkan ke bagian yang cerah, dan brown kita gosokkan ke bagian yang gelap. Untuk menyatukan shading seperti biasa, kita gosokkan lagi smooth dengan strength 15. Ya, ini proses terakhir yang biasa saya lakukan, menambahkan line hair atau garis rambut dan mewarnai rambut. Pertama-tama saya buat layer baru, kita kasih nama line hair. Setelah itu kita pergi ke brush, lalu ganti brushnya menjadi brush hair. Di layer line hair kita klik pen tool dengan settingan pad. Lalu kita pad dengan mengikuti garis rambut yang sudah ada. Untuk mengikuti lakukan klik Alt lalu tarik. Untuk menyesuaikan kita buat satu contoh dulu. Lalu kita sesuaikan ukuran brush. Jika terlalu kecil bisa kita besarkan, dan jika terlalu besar bisa kita kecilkan. Jika ukuran brush sudah sesuai, kita bisa melanjutkan proses pad untuk menambahkan line hair. Untuk lakukan pad, teman-teman bisa mengikuti garis rambut yang sudah ada.
proses pad sudah dilakukan, kita bisa klik kanan lalu ke stroke pad, lalu kita pilih brush, centang, lalu oke. Untuk mempertegas line hair, kita bisa bikin layer baru. Lalu kita pergi ke brush, kita kecilkan ukuran brushnya menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Lalu kita ganti warnanya agak ke abu-abuan. Oke, lalu kita pergi ke pad lagi, klik kanan, stroke pad, lalu langsung oke. Setelah itu kita menambahkan cahaya di bagian rambut. Caranya bikin layer baru, lalu pergi ke brush, kita ganti warna brushnya menjadi putih, dan brushnya kita ganti ke saffron, lalu oke. Kita besarkan brushnya atau sesuaikan saja, dan kita patch lagi, sesuaikan lakukan padnya. Setelah sudah sesuai, klik kanan, lalu stroke pad, brush oke. Untuk menghilangkan ujungnya kita setting, nah ininya diganti ke off ya. Oke, kita pergi ke pad, klik kanan, stroke pad, oke. Untuk efek cahaya kita setting ke soft light, dan opacity-nya kita turunkan menjadi 75%. Untuk menghilangkan pad, klik kanan, delete patch, lalu kita hapus efek cahaya yang tidak diperlukan. Untuk mempertegas, kita kasih warna rambut dengan solid color. Kita pilih warna hitam, lalu ganti settingannya menjadi soft light. Oke teman-teman, untuk video tutorial smoothge-nya cukup sampai di sini. Semoga teman-teman terinspirasi dan harap dimaklumi jika saya ada salah di penyebutan tool-tool Photoshopnya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya di Aluna Channel. Tetap semangat dan jaga kesehatan.